Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Tia? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Gimana proses CGP-nya? Lancar? Alhamdulillah lancar-lancar. Menegangkan. Sudah modul keberapa? Modul 3.1 sekarang. 3.1 sekarang. Oke. Dan ada hal yang baru untuk dibagikan kepada teman-teman? Banyak sebenarnya. Oke. Tapi di modul 3.1 ini mumpung Bunda ada waktu nih, Tia mau minta pengalaman ke Bunda, wawancara mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin. Mangga, apa yang Bu Tia ingin korek dari saya mengenai pengalaman saya selama 8 tahun membuat satu keputusan. Jadi tentunya selama 8 tahun Bunda menjadi seorang pemimpin kan pasti banyak sekali keputusan yang diambil atau masalah-masalah yang Bunda hadapi. Selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bunda alami, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral yang benar lawan benar atau lawan benar salah. Iya. Baik, tentunya sebelum kita memilah antara kasus dilema etika dan bujukan moral, dari mana kita tahu sebuah kasus itu menjadi salah satu di antaranya? Saya lalui dengan cara menganalisa kasus tersebut. Menganalisa kasus tersebut, mendapat saran mungkin dari rekan-rekan sejawat dan juga mungkin dari guru-guru ya. Ini kasus ini tuh mengarah kemana ya. Jadi intinya saya menganalisa dulu kasus-kasus tersebut gitu. Kemudian Bunda, bagaimana nih Bunda menjalankan pengambilan keputusan Bunda di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang Bunda bingung nih memilih keputusannya. Ya, jadi arahnya itu adalah kasus-kasus yang bergenre dilema etika ya. Jadi gini, betul. Kalau boleh saya memilih, saya lebih mudah mengambil keputusan ketika kasus itu termasuk kasus yang satu itu bukan salah. Termasuk kasus yang apa tadi itu? Dilema etika. Bukan. Bujukan moral. Bujukan moral. Iya. Ya. Kenapa? Karena kalau bujukan moral kan benar dan salahnya jelas ya. Betul, Tapi betul. kalau dilema etika ini yang kita harus perlu mengeluarkan energi untuk memutuskannya. Karena kenapa? Karena di dalam kasus dilema etika itu di situ banyak sekali nilai yang memang harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu tanggung jawab, ya kan, kedisiplinan, kasih sayang, dan juga komitmen, dan juga mungkin rasa kasihan. Nah itu ya, betul. Itu. Jadi kalau saya dihadapkan pada dua kasus yang memang benar, lawan benar, yang semuanya itu memiliki nilai kebajikan, tentu saya akan memilih memilih dari kedua kasus itu mana yang kebajikannya itu lebih besar. Lebih besar untuk yang berkasus, lebih besar juga mungkin untuk secara umumnya untuk kekeluargaan di SDN Mekar Jaya 11 ini. Itu. Terus langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Seperti jawaban saya ya tadi yang pertama, tentu saja yang hal pertama kita harus mengidentifikasi kasus tersebut. Setelah itu kita akan menentukan terlebih dahulu siapa ini yang tersangkut dalam kasus tersebut. Yang ketiga mungkin saya akan mengumpulkan fakta berkaitan dengan kasus tersebut. Yang keempat selanjutnya saya akan pengujian benar atau salahnya ya terhadap kasus tersebut. Yang ketiga juga paradigma benar dan salah juga itu harus saya lakukan juga. Dan yang selanjutnya adalah mengenai resolusi, prinsip-prinsip resolusi untuk mengambil satu keputusan, kan seperti itu. Yang selanjutnya mungkin saya akan membuat satu keputusan, dan yang terakhir saya akan merefleksi dari hasil keputusan saya. Itu langkah-langkah saya.
Wah, berarti langkah Bunda udah cocok banget sebagai seorang pemimpin. Kebetulan kita di guru penggerak juga sedang mempelajari itu, Bun. Jadi ketika ngambil keputusan memang apa yang Bunda sampaikan tuh benar-benar sedang kita pelajari gitu. Berarti Bunda sudah melakukan itu semua, Bun, sebagai kepala sekolah. Mungkin bekalnya sudah didapat terlebih dahulu, gitu ya. Luar biasa. Tapi bekal tanpa implementasi juga mungkin kosong ya. Iya, betul. Kemudian Bunda, apa saja atau hal-hal apa yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Baik, sebetulnya sih cara yang sangat tradisional yang ya. Kenapa? Cara efektif menurut saya adalah musyawarah. Ya, musyawarah. Kenapa? Karena suatu keputusan jika kita ambil ya dengan mempertimbangkan banyak masukan dan saran dari orang lain, terutama komite, istilahnya guru-guru senior, teman sejawat, iya kan? Jadi prinsip saya satu, jika keputusan itu diambil dengan mendengarkan banyak masukan dari orang lain, insya Allah akan mendekati kebenaran. Karena kalau kita katakan benar, nah kebenaran itu hanya milik Allah ya. Jadi mendekati kebenaran, itu ya. Jadi itu. Jadi yang paling efektif itu adalah musyawarah. Ya, seperti itu. Kemudian, apakah Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah, atau ketika ada masalah Bunda selesaikan di hari dan waktu yang sama? Gini, kalau saya orangnya selalu menerapkan prinsip skala prioritas. Jadi saya lihat dulu, kira-kira kasus ini perlu segera untuk saya tangani nggak? Berdampak negatif nggak nih bagi istilahnya kepimpinan saya dan orang yang saya pimpin, dan istilahnya warga sekolah yang saya pimpin SMK KJ 11. Kalau misalnya itu sangat urgent untuk saya lakukan, hari itu juga saya akan menyelesaikan kasus tersebut. Seperti itu. Jadi prinsipnya adalah dilihat dari skala prioritasnya terlebih dahulu ya. Seperti itu. Nah, dalam pengambilan keputusan nih Bunda, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bunda dalam mengambil sebuah keputusan? Jika ada, apa saja faktor-faktor tersebut dan siapa saja orangnya? Ya, ini nyambung ya dari jawaban Bunda bahwa memang sebaiknya sih ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus mendengarkan saran, pendapat, masukan dari orang lain. Karena mungkin ada dari diri kita ini masih terbatas pengetahuan, wawasan, ya kan, berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, biasanya yang membantu saya adalah ya guru-guru senior. Tapi saya juga tidak melulu harus guru senior, karena memang guru junior pun ternyata memang dia mempunyai pengalaman yang jauh lebih saya dalam kasus ini misalnya. Jadi tidak harus menjadi bertanya itu tidak harus ke guru senior, guru yang junior, senior, komite lah istilahnya, rekan-rekan kerja kita ya, mitra kerja kita yang memang saya banyak berkomunikasi dengan beliau, dan juga pastinya rekan-rekan sejawat saya, seperti itu. Dari semua hal yang tadi telah Bunda sampaikan, apa pembelajaran yang mungkin bisa dipetik dari pengalaman Bunda dalam mengambil sebuah keputusan? Tentunya ada pembelajaran yang diambil, apa saja tuh pembelajarannya, mungkin bisa Bunda bagikan kepada Tia. Gini, Neng Tia, bahwa kita belajar dari istilahnya dari institusi yang memang di mana kita dulu bersekolah, ada satu hal yang terlupakan, bahwa kita tidak hanya belajar tuh hard skill kita, tapi ketika kita dihadapkan pada kasus dilema etika, yang berperan di situ adalah soft skill kita, gitu ya, dan juga kecerdasan emosional kita. Jadi kita mesti lihat bahwa dalam kasus dilema etika itu ada nilai-nilai yang memang kita harus pertimbangkan di dalam mengambil keputusan yang tadi disebutkan tadi. Nah, ketika kita salah mengambil satu keputusan dan ketika tidak menggunakan kecerdasan emosional kita dan soft skill kita bermain di sini, tanggung jawabnya bukan hanya kepada yang berkasus, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, mainkan soft skill kita dan kecerdasan emosional kita ketika kita mengambil satu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Bunda, luar biasa sekali. Beruntung banget sebenarnya Tia punya pemimpin ikut CGP ini. Dalam kepemimpinan Bunda sebenarnya beruntung sekali karena banyak sekali pembelajaran yang Tia bisa dapatkan dari
kepemimpinan Bunda sebagai kepala sekolah. Terima Amin. kasih. Alhamdulillah kalau misalnya saya bisa bermanfaat buat orang lain, itu memang prinsip saya. Ketika hidup bisa bermanfaat orang atau berguna bagi orang lain, perasaan hidup saya itu lebih bagaimana? lebih terasa indah, lebih terasa wow, aku ternyata bisa bermanfaat buat orang lain itu ya. Selamat dia, mudah-mudahan dia juga nanti bisa sukses, bisa lulus ya secepatnya, amin, dan bisa menggantikan posisi Bunda ya yang sudah mulai mau pensiun ini. Gitu. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Lagi Bu Epon. Waalaikumsalam. Gimana Iya, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Epon sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman mengenai kebijakan atau pengambilan keputusan berdasarkan tanggung jawab sebagai pemimpin. Baik. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait Bunda sekarang menjadi kepala sekolah di SDN Mekarjaya 21. Selama ini tentunya banyak sekali keputusan-keputusan yang Bunda ambil sebagai pemimpin atau menjadi kepala sekolah. Dalam hal pengambilan keputusan tersebut, adakah cara Bunda untuk mengidentifikasi apakah keputusan yang Bunda ambil atau masalah yang Bunda hadapi termasuk dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara Bunda mengidentifikasi masalah atau hal tersebut? Baik, tentunya di dalam lembaga kita pasti ada ya dilema dalam mengambil keputusan, baik itu dilema etika ataupun dilema bujukan moral. Seiring berjalannya waktu, saya di sini selama kurang lebih 2 tahun ya, berjalan 2 tahun. Pasti ada langkah-langkahnya. Pasti saya diidentifikasi dulu ini tuh masuk dilema tidak, atau ini mah hanya biasa-biasa saja. Tapi jadi saya identifikasi dulu nih dari kejadiannya itu seperti apa, masalahnya apa, tepatnya di mana, di sekolah atau di luar sekolah, intinya kan seperti itu. Kemudian setelah kami ini masuknya seperti misalnya masuknya ke etika ya, dilema etika. Ketika kadang kita tuh mau ngambil keputusan tuh agak ini ya, suka bertentangan dengan hati, bertentangan, apalagi kalau berhubungan dengan orang kan, dengan manusia, kalau kita khawatir kan terluka hatinya ya, kadang-kadang ya kita. Tapi kami setelah diidentifikasi, kami konsultasi dengan pengawas, dengan atasan kami, dengan pengawas. Contoh yang ada, bukan yang terjadi saat ini di SD Mekarjaya 21 itu kami belum punya guru olahraga. Secara di Dapodi tidak ada guru olahraga karena memang guru yang sekarang ditempatkan menjadi guru olahraga ini dia statusnya sebagai petugas keamanan, karena kami tidak punya, kami konsultasi boleh. Jadi dia walaupun tapi kan tidak linear. Nah, tidak linear ya, seharusnya kan dia bukan guru olahraga, tetapi karena kebutuhan maka ditempatkanlah gitu ya. Nah, ini berjalan nggak masalah ya, berjalan baik. Tetapi ada hal yang kurang menyenangkan. Ketika berjalan eskul, kami kan ada PJ-nya ya, petugas eskul itu ada semua punya bagian-bagiannya PJ eskul, misalnya pusal itu Bapak Roni, untuk silat Ibu Asmaria. Nah kebetulan ini kejadiannya di kegiatan eskul tari. Nah PJ-nya itu Ibu Diah. Nah kemudian guru ini nih, boleh nggak disebutkan? Ya, guru A misalnya. Guru A, ya. Nah, guru A ini, si guru A ini dia bukan PJ-nya, tetapi dia mendekati yang orang di bagian tari ini, dan dia mengambil keputusan sendiri tanpa konfirmasi kepada kami, kepada sekolah. Tentunya kepala sekolah pun tidak dikasih tahu. Nah, dia memberikan kebijakan kepada si petugas tari ini atau pelatih tari ini bahwa dia menentukan sejumlah nominal uang yang seharusnya itu mungkin kalaupun ya harusnya tetap kan harus konfirmasi dulu,
harus ada pembicara, ada musyawarah dulu di antara kami, walaupun nominalnya berapapun itu tetap harus ada konfirmasi, harus ada musyawarah, jangan tidak boleh menentukan sendiri, apalagi ini kan lembaga, bukan punya pribadi, ya kan. Nah, dia menentukan nominal uang, sejumlah uang, nggak usah sebutin ya, nominal uang, bahwa uang itu dia bilang kepada pelatih bahwa uang itu akan diberikan ke sekolah, kebutuhannya untuk beliau, untuk keperluan pembayar tambahan listrik, dan untuk petugas kebersihan yang membantu menggotong-gotong mindahin alat kan. Setelah selesai dia pindahkan lagi, terus ketika tidak nyala dia juga mengoperasikannya, dia juga nungguin juga dengan PJ bersama-sama berdua dengan ibu dia ini. Nah, selang berapa minggu berjalan, 5 minggu kalau tidak salah, nih ini baru tahu, kami sekolah baru tahu bahwa dari tari ini ada ada kontribusi, berarti ya, ada kontribusi ke sekolah katanya, dengan nominal yang tadi ini dia ditentukan oleh si Bapak A ini, ya dengan nominal tertentu. Nah, menurut saya ini kan udah tidak sesuai kan dengan etikanya, dia mengambil keputusan sendiri dan uang itu dimakan sendiri, tidak disetorkan. Kalau dia memang niatnya baik, itikadnya baik kepada kami di sekolah, ketika dia dapat uang dari pihak yang nari, harusnya lapor, ya kan? Ini tidak lapor sampai 5 minggu, per 5 minggu tidak lapor, baru itu kami tanya, baru dia mengaku, dan itu pun butuh proses. Itu pun butuh proses, tidak langsung kami juga nggak langsung, saya tabayun lah, nanya dulu, jangan sampai saya ketika dapat laporan saya juga nggak langsung ngejudge bahwa guru A ini seperti ini. Saya lihat itikat baiknya itu apa, ternyata dia tidak ada itikat baik, saya tunggu sampai hari Senin tidak laporan, orang anak ini nggak laporan, si guru ini tidak laporan. Kemudian saya dengan senior di sini yang saya anggap karena secara usia juga lebih senior dari saya ajak ngobrol baiknya seperti apa. Kemudian saya hubungin pengawas ke Bu Dayeni, bagaimana baiknya saya ada kejadian seperti ini. Akhirnya tetap sebagai pimpinan harus melaksanakan bimbingan, konseling, paling tidak kan seperti itu. Tapi konseling itu ada jadwalnya, kami punya jadwal setiap seminggu sekali mereka itu boleh, karena kalau kita manggil khawatirnya itu kalau kita manggil ada apa dipanggil nih, ada kesalahan nih apa sih kan gitu. Jadi kami menyiapkan waktu, menyiapkan ruang, enggak siapa yang, jadi ketika pun ada masalah pun kita tidak terlalu kelihatan dengan teman yang lain. Jadi boleh menghadap kami, menghadap saya khususnya. Jadi ada jadwalnya, hari ini jadwalnya bisa guru kelas 1, hari Senin, hari dan seterusnya, seperti itu ada jadwalnya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bunda lakukan ketika ada permasalahan tersebut, tentunya yang pertama tadi mengidentifikasi dulu ya Bun. Baik, iya. Terus apalagi Bun langkah-langkahnya? Setelah diidentifikasi, kami bermusyawarah dan melapor kepada pengawas. Iya, melapor dulu. Jadi saya tidak mau mengambil sikap sendiri tanpa memberitahu kepada atasan kami. Gitu, seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Hal yang Bunda anggap efektif untuk menyelesaikan kasus tersebut, bagaimana? Baik. Efektif menurut saya ya, ini kan relatif ya, kadang-kadang mungkin menurut Ibu mungkin ini nanti kita boleh juga sharing kepada saya, apa mungkin ada masukan nih seharusnya seperti ini. Yang menurut saya efektif bagi saya itu, saya memanggil guru tersebut, saya duduk bersama, saya tanyakan masalahnya, saya tidak langsung ngejudge bahwa dia itu salah, saya pengen tahu dari mulutnya dia sendiri. Jadi saya tidak kata si A, kata si B, saya tidak. Saya ingin mendengar langsung dari yang bersangkutan. Gitu. Mengkonfirmasi ya Bu, mengkonfirmasi terus baru mencari solusinya. Ya, gitu. Jadinya ingin mendengar langsung kebenaran dari seseorang yang melakukan kesalahan tersebut.
Kemudian selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang seperti tadi Bunda ceritakan, tentunya ada tantangan. Apa saja tuh yang menjadi tantangan? Betul, tantangan banget sebetulnya. Iya. Karena satu sisi ya, kalau kita ngambil sikap kita mau saklek, Iya. katakanlah kita mau saklek nih, ah udahlah dia nanti kebiasaan, kalau dia didiemin aja dia keenakan, gitu kan? Iya, Seperti betul. itu. Jadi tantangan ini. Sedangkan dorongan dari teman-teman karena ini kan diketahui, akhirnya mereka tahu, teman-temannya juga tahu kan, guru-guru juga tahu. Akhirnya seperti itu. Tantangannya gini, ketika kita mau saklek bisa udah deh berhentiin aja, tetapi kan kita harus melihat ke kiri dan ke kanan ya. Iya. Kita kalau kita satu tidak punya guru bidang studi tersebut, ya kalau yang kedua dia sebagai kepala rumah tangga, kalau kita berhentikan sebagai kepala rumah tangga kita kasihan kan seperti itu. Dan kita juga sebetulnya mungkin tetapi tetap kita harus menegakkan kan, tetap Iya. harus sebagai pimpinan kita harus memberikan keputusan kan. Betul. Tetapi mungkin saya bertahap, jadi tidak langsung kita langsung setelah ditegur kasih pengertian dulu, kasih teguran, kasih perjanjian. Mungkin ya terakhir ya kalau ini saya kemarin itu setelah ngobrol dengan teman-teman juga mitra kerja saya di sini, ya sudah, kalau misalnya beliau melakukan lagi kesalahan seperti itu, katakan kesalahan yang maaf, dia diizinkan, bukan dia diharapkan kita tidak, kalau musir mah kayaknya Iya. kasar banget ya, dipersilahkan untuk penyegaran lah ke sekolah lain, di tempatnya lagi mungkin lebih baik, lebih bagus seperti itu. Jadi walaupun memang sudah salah, cuman sebagai pemimpin kita harus melihat juga dari sisi yang lain, dari dia sebagai keluarga dan juga sekolah yang tidak memiliki tenaga pengajar di bidang Betul, tersebut. betul. Gitu. Baik, Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika pada khususnya, atau Bunda langsung saja menyelesaikan di tempat pada waktu tersebut langsung diselesaikan, atau ada jadwal tertentu? Baik. Kalau penyelesaiannya tidak langsung ya, Iya. karena kalau langsung itu kan masih suasananya panas ya, masih sama-sama emosi kan pasti Iya, ya, iya. namanya ketika mendengar gitu kan kasus gitu kejadian apapun itu, kalau yang kurang berkenan biasanya kita langsung naik kan. Iya. Sama-sama panas. Saya menahan diri saya kasih waktu dan saya memberikan informasi kepada yang bersangkutan. Nanti Bunda ada ingin bertemu ya di hari ini, terserah jamnya jam berapa. Oh, jadi nggak langsung, tapi memang ada jadwal penyelesaian tertentu. Oke, Iya. baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bunda dalam mengambil keputusan? Ada, Ya. ada, tentunya ada. Yaitu yang pertama ya pengawas, yang kedua mitra kerja yang senior, yang selalu saya libatkan. Seperti itu. Baik, dari semua hal yang telah Bunda sampaikan, yang Bunda sudah berbagi pengalaman dengan kami, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bunda dalam mengambil kasus dilema etika. Pembelajaran apa yang mungkin bisa diambil untuk kedepannya lagi ketika menemukan kasus yang serupa? Baik, banyak sih pelajaran buat kita ketika mengambil keputusan, jangan sampai kita salah. Apalagi berhubungan dengan orang. Ketika berhubungan dengan orang, jangan sampai kita melukai hatinya. Kalau sudah luka itu susah ya. Susah karena tetapi kepercayaan ini, mulai kepercayaan. Ketika kepercayaan itu sudah dirusak juga, kita sulit mempercayainya kan, seperti itu. Jadi pengalamannya seperti itu. Tetap saya menjaga hubungan baik, tetap walaupun hati mah kesal, tetapi kita sebagai manusia kita lihat kelebihannya, pelajaran seperti itu. Mungkin kan setiap manusia punya kekurangan tetapi punya kelebihan. Apabila kekurangannya ini masih bisa diperbaiki, ya mungkin kita sebaiknya memaafkan seperti itu. Terima kasih Bunda atas pengalaman yang sudah Bunda berikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan juga menjadi pembelajaran buat saya ke depannya ketika harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kita harus melihat bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Dari kekurangan orang tersebut pastinya ada kelebihan yang perlu kita lihat dari dirinya.
Terima Iya, kasih banyak Bunda. sama-sama. Semoga sehat selalu. Sukses ya. Amin, sama-sama. Terima kasih Tetap Bunda. semangat.